Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Analisis lengkap nilai pasar skuad Timnas Indonesia versus Timnas Jepang menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix resmi jadi warga negara Indonesia, siap berjuang untuk tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Analisis lengkap nilai pasar skuad Timnas Indonesia versus Timnas Jepang menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan November 2024, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah berhasil menembus babak ini di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar di grup C dengan menghadapi dua kekuatan besar Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Salah satu laga yang paling ditunggu adalah ketika Indonesia bertemu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada tanggal 15 November 2024. Melihat progres pesat Timnas Indonesia dan kualitas pemain yang semakin kompetitif, membandingkan nilai pasar skuad masing-masing tim menjadi menarik. Sepak bola Asia telah mengalami kemajuan signifikan, dan kini banyak pemain Asia yang berkarir di liga top Eropa. Jepang, sebagai salah satu negara Asia terdepan, bahkan berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia 2022 dan meraih kemenangan impresif atas tim kuat seperti Jerman dan Spanyol. Perkembangan sepak bola Asia dan peran pemain Eropa sepak bola Asia telah mengalami perkembangan pesat dalam satu dekade terakhir. Keberhasilan Jepang dan Australia melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 menandakan adanya peningkatan kompetitif dari negara-negara Asia. Jepang, di bawah asuhan Hajime Moriyasu, menampilkan performa mengesankan dan menjadi salah satu kekuatan utama di Asia. Di sisi lain, Timnas Indonesia, meskipun belum memiliki pengalaman sebanyak Jepang di level dunia, telah menunjukkan kemajuan yang sangat positif, terutama setelah dilatih oleh Shin Tae-yong. Di level klub, banyak pemain Asia yang kini membela tim-tim besar Eropa, memberikan pengalaman dan kualitas yang dibawa ke tim nasional masing-masing. Jepang adalah contoh terbaik dari fenomena ini, dengan lebih dari 20 pemain yang bermain di Eropa, termasuk 6 pemain di Liga Inggris. Sebagai tambahan, Australia juga sukses memasukkan beberapa pemainnya ke klub-klub Eropa, membawa pengaruh besar pada permainan mereka di kancah internasional. Nilai pasar skuad Timnas Indonesia kini tidak hanya mengandalkan talenta lokal, tetapi juga diperkaya dengan kehadiran pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Saat ini, Timnas Indonesia memiliki sekitar 11 pemain yang bermain di Eropa, 1 di Amerika Serikat, dan 3 di Asia, yang secara signifikan meningkatkan nilai pasar skuad. Menurut Transfermarkt, nilai total skuad Indonesia mencapai sekitar 25,63 juta euro atau setara dengan 445,4 miliar rupiah. Nilai ini menjadikan Timnas Indonesia sebagai tim termahal di Asia Tenggara dan menduduki peringkat ke-8 di Asia. Angka ini cukup signifikan, mengingat beberapa tahun lalu, nilai pasar Timnas Indonesia masih jauh di bawah negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Beberapa pemain dengan nilai pasar tertinggi di Timnas Indonesia meliputi Maes Hilgers, Twente NSCD, 173,82 miliar rupiah. Tom Haye, Almer City FC 52,14 miliar rupiah. Kelvin Verdong dan Jai Itzes, masing-masing memiliki nilai pasar 43,45 miliar rupiah. Selain itu, kehadiran pemain-pemain muda yang berkompetisi di liga domestik dengan nilai tinggi juga ikut menyumbang peningkatan nilai skuad secara keseluruhan. Rata-rata usia skuad Indonesia berada di angka 25,2 tahun, menunjukkan perpaduan pemain muda dan berpengalaman yang bisa menjadi aset jangka panjang bagi timnas. Nilai pasar skuad timnas Jepang di Asia, Jepang memimpin sebagai tim dengan nilai skuad tertinggi. Dengan dominasi pemain yang berkarir di liga-liga Eropa, timnas Jepang memiliki skuad yang sangat kompetitif. Total nilai skuad Jepang mencapai 281,98 juta euro atau setara dengan 4,9 triliun rupiah. Angka ini lebih dari 11 kali lipat nilai skuad Indonesia, menunjukkan perbedaan kualitas dan pengalaman yang cukup signifikan di antara kedua tim. Beberapa pemain dengan nilai pasar tertinggi di timnas Jepang antara lain Takefusa Kubo, Real Sociedad, 869,08 miliar rupiah. Kaoru Mitoma, Brighton Hove Albion, 782,17 miliar rupiah. Takumi Minamino,
AS Monaco Rp347,63 miliar. Selain ketiga nama tersebut, Jepang juga memiliki banyak pemain dengan nilai pasar tinggi di liga-liga top Eropa. Keberadaan mereka di klub-klub besar dan liga-liga elit menjadikan Jepang sebagai favorit utama untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dari zona Asia. Saat ini, timnas Jepang berada di peringkat 15 FIFA, jauh di atas Indonesia yang berada di posisi ke-130. Perbandingan nilai pasar dan peringkat FIFA jika dibandingkan, nilai pasar skuad Jepang jauh mengungguli Indonesia dengan perbedaan yang mencapai 11 kali lipat. Di peringkat FIFA, Jepang berada di posisi ke-15, sedangkan Indonesia masih tertahan di posisi ke-130. Meskipun perbedaan ini terlihat signifikan, hal tersebut tidak menyurutkan semangat timnas Indonesia untuk memberikan perlawanan. Bagi timnas Indonesia, tantangan melawan Jepang bukan hanya sekadar pertandingan, tetapi juga kesempatan untuk menguji kualitas dan kemampuan mereka melawan salah satu tim terbaik di Asia. Dengan persiapan matang dan motivasi tinggi, Indonesia berharap dapat memberikan kejutan di hadapan publik sendiri. Kesimpulan pertandingan antara Indonesia dan Jepang pada 15 November 2024 akan menjadi duel menarik antara dua tim dengan perbedaan nilai pasar dan kualitas yang mencolok. Jepang, sebagai kekuatan utama Asia, akan menghadapi Indonesia yang sedang mengalami kebangkitan. Perbedaan nilai pasar dan peringkat FIFA mungkin membuat Jepang unggul di atas kertas, tetapi Indonesia tetap memiliki peluang dengan dukungan supporter dan motivasi tinggi. Mampukah timnas Indonesia menghadapi tantangan besar ini dan menunjukkan perkembangan mereka di bawah Shin Tae-yong? Pertandingan ini akan menjadi ujian besar dan tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Terlepas dari hasil akhir, laga ini akan memberikan pengalaman berharga bagi timnas Indonesia dalam persaingan di level tertinggi Asia. Kevin Dix resmi jadi warga negara Indonesia, siap berjuang untuk tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Jumat, 8 November 2024, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Kevin Dix akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain klub raksasa Denmark, FC Copenhagen, ini mengucapkan sumpah kewarganegaraan bersama dua pemain muda berbakat lainnya, Estella Raquel Loupatige dan Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu. Kevin Dix dan kedua pemain lainnya, Estella dan Noah, telah menyelesaikan semua persyaratan resmi untuk menjadi warga negara Indonesia, termasuk mempersiapkan KTP dan paspor Indonesia. Kini, tinggal proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia yang akan segera dilakukan untuk memungkinkan mereka berlaga dalam balutan seragam timnas Indonesia. Kepindahan kewarganegaraan Kevin Dix ini membuka jalan bagi bek berusia 28 tahun ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, Kevin Dix diharapkan bisa segera bergabung dengan tim Garuda yang akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pekan depan. Dengan bergabungnya Kevin Dix, pertahanan timnas Indonesia semakin diperkuat oleh pemain berpengalaman yang memiliki rekam jejak bermain di kompetisi-kompetisi elit Eropa. Tak lama setelah prosesi sumpah selesai, Kevin langsung menyampaikan rasa syukurnya. Alhamdulillah hari ini, Kevin Dix telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia, ujar Erick Thohir dalam pernyataan yang diterima Detik Sport. Erick juga berterima kasih kepada Presiden Jenderal TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto serta DPR dan para menteri yang telah memberikan dukungan penuh sehingga proses pengambilan sumpah kewarganegaraan Kevin dapat dipercepat. Dukungan berbagai pihak ini menunjukkan besarnya harapan dan semangat yang disematkan pada Kevin untuk memperkuat tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Setelah resmi menyandang status WNI, Kevin Dix menunjukkan rasa bangga dan komitmen yang mendalam untuk membela tanah air barunya, Indonesia. Dengan penuh semangat, Kevin menyapa Presiden Prabowo dalam sebuah pesan khusus yang menggugah. Halo Bapak Presiden Prabowo, senang bertemu dengan Anda. Saya Kevin Dix. Akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia, ujar Kevin dengan penuh rasa bangga. Saya merasa sangat bangga, dan saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia. Kata-kata Kevin yang penuh emosi ini menunjukkan bahwa dirinya benar-benar siap memberikan segalanya bagi tim Garuda. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, kehadiran Kevin Dix tentu akan menjadi suntikan tenaga baru bagi timnas Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.